Oke, selamat pagi sahabat sehat Seconegoro. Kembali lagi di 107,3 Seconegoro FM. Sehat bersama Seconegoro. Nah, Rabu pagi ini seperti biasa kembali lagi di segmen Sehagi atau seputar kesehatan gigi yang selama 30 menit ke depan akan ditemani oleh saya, Dr. Gigi Ayu, dan di samping saya boleh perkenalkan dirinya, Dok. Dr. Gigi Rozan. Ya, dengan Dr. Gigi Rozan. Nah, hari ini kita mau sharing-sharing tentang apa nih, Dok? Hari ini kita mau sharing tentang kesehatan gigi dan mulut pada remaja. Tentang kesehatan gigi dan mulut pada remaja ya, Dok. Nah, apa aja sih, Dok, penyakit-penyakit yang sering terjadi pada anak remaja, Dok? Nah, umumnya ini ada 3, Dok, ya. Jadi yang pertama ada gigi berlubang, kemudian yang kedua ada karang gigi, yang ketiga ada radang gusi atau istilah medisnya gingivitis. Wah, banyak juga ya, Dok, masalah rongga mulut yang sering terjadi pada remaja. Nah, mungkin bisa kali ya kita bahas satu persatu. Kita bahas dari kelainan yang paling sering terjadi nih, Dok, tentang gigi berlubang atau karies gigi nih. Boleh nggak sih, Dok, dijelasin lebih detail tentang karies gigi nih? Ya, jadi untuk karies gigi atau gigi berlubang ini adalah penyakit yang multifaktorial ya. Jadi ini tidak bisa disebabkan karena satu sisi aja. Jadi ada 4 faktor aja. Kalau 4 faktor itu bersatu maka bisa terjadi karies. Yang pertama yaitu adanya mikroorganisme. Nah, ini ada bakteri. Biasanya apa sih bakterinya? Bakterinya yang terkenal itu bakteri Streptococcus mutan. Nah, ini sudah kondang sekali ya di dunia kedokteran gigi ya. Kemudian ada juga substrat ya. Substrat ini dari makanan ya, makanan yang ada di gigi kemudian dibiarkan saja. Nah, kemudian setelah itu ada host ya. Jadi kondisi gigi itu sendiri. Karena kondisi giginya itu meliuk-liuk ya. Jadi itu bisa menyebabkan karies. Kemudian selanjutnya adanya waktu ya. Jadi karies itu tidak tumbuh dalam waktu semalam enggak, tapi dia tumbuh dari waktu yang berlalu dengan waktu tertentu ya, kurang lebih seperti itu. Untuk prosesnya ada sisa makanan yang tertinggal ya. Sisa makanan yang tertinggal ini dibiarkan secara lama ya. Kemudian dari situlah muncul bakteri-bakteri yang mengeluarkan toksin. Nah, toksinnya ini berupa asam. Asam ini tadi merusak dari komponen dari gigi itu sendiri. Kan di gigi ada lapisan keras ya, Dok ya. Lapisannya itu ada email ya, paling luar ya. Turun lagi ke bawah ada lapisan dentin. Nah, biasanya bakteri ini mengeluarkan toksin tadi itu, merusak permukaan dari email itu sendiri sehingga tidak terjadi namanya proses remineralisasi. Yang terjadi namanya proses demineralisasi atau berkurangnya kandungan mineral dari gigi itu sendiri. Nah, karena ini tidak dilakukan sikat gigi ya biasanya. Nah, sehingga itu akan terjadi destruksi ya, perusakan secara terus-menerus sehingga ini bisa menyebabkan giginya itu berlubang. Begitu ya, Dok. Nah, untuk tanda-tanda gigi berlubang itu biasanya terjadi adanya perubahan warna ya, Dok, dari mulai warna keputihan, coklat maupun tampak kehitaman. Nah, biasanya di tahapan ini biasanya itu bisa disertai maupun tidak adanya dengan rasa ngilu. Kemudian secara klinis bisa dilihat adanya lubang gigi. Nah, kalau di sini berarti sudah menunjukkan ya adanya kerusakan dari jaringan keras gigi. Nah, biasanya di sini pasien mengeluhkan adanya rasa ngilu saat makanan itu terselip. Kemudian ada juga yang ngilu saat konsumsi makanan atau minuman yang manis, dingin, seperti itu. Kemudian di fase lanjutan biasanya tuh ada rasa nyeri yang dirasakan berubah seiring berjalannya waktu. Yang awalnya bisa muncul secara tiba-tiba atau menjadi lebih sering, atau bahkan ada juga yang sampai mengganggu saat tidur seperti itu. Kemudian untuk fase selanjutnya itu gigi berlubang bisa menyebabkan kematian ya, maksudnya kematian gigi. Nah, kalau udah ada kematian gigi ini biasanya udah nggak ada keluhan gigi, tapi dia tuh bisa berlanjut ke infeksi yang menyebar di sekitar gigi. Nah, contohnya itu dia bisa menyebabkan adanya pembengkakan, terus bisa juga menyebabkan abses, seperti itu. Ya, tadi dokter sudah menjelaskan fase-fase dari kerusakan gigi. Kemudian apa aja sih, Dok, perawatan yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari gigi berlubang? Nah, untuk gigi berlubang itu ada macam-macam ya pencegahannya.
Ya betul, perawatan yang bisa Perawatan dilakukan. yang bisa dilakukan ya. Ya. Perawatan yang bisa dilakukan tuh ada macam-macam. Jadi itu kan gigi ini kan ada beberapa lapisan. Ada lapisan enamel, dentin, kemudian ada pulpa atau syaraf. Nah, kalau misalnya masih di tahap enamel atau dentin, itu biasanya masih bisa dilakukan penambalan gigi. Nah, untuk penambalan gigi ini sendiri bisa menggunakan bahan seperti GIC atau glass ionomer cement, bisa juga dengan menggunakan resin komposit. Nah, tiap bahan ini dia punya kelebihan sama kekurangan masing-masing ya. Ya plus minusnya lah. Kayak misalnya kalau GIC ini dia punya kemampuan untuk mengeluarkan fluor, yang mana fluor ini dia dapat untuk mencegah terjadinya karies sekunder atau gigi berlubang yang berlanjut. Nah, tapi kekurangannya dia hanya ada satu warna seperti itu, sehingga mungkin agak kurang kalau dari segi estetik. Kemudian kalau dari resin komposit, dia untuk gigi anterior dia cukup estetik. Dia ada beberapa pilihan warna yang nantinya bisa disesuaikan dengan gigi kayak gitu. Terus kalau pada bagian posterior dia juga kuat seperti itu. Kemudian kalau misalnya kariesnya itu udah sampai ke saraf, udah kena pulpa kayak gitu, biasanya perlu dilakukan perawatan saluran akar. Nah, untuk perawatan saluran akar ini sendiri dia diperlukan beberapa kali kunjungan, sekitar paling enggak 4 sampai 5 kali kunjungan kayak gitu. Dari mulai pembersihan saluran akarnya, pemberian medikamen atau obat, kemudian juga dari pengisian sampai di tahap terakhir nanti bisa dilakukan tambalan yang permanen. Atau kalau misalnya sisa mahkotanya itu sedikit, mungkin bisa juga dibuatkan mahkota jagat seperti itu. Nah, terus kalau misalnya nih kalau sisa giginya itu tuh udah tinggal sedikit, kemudian dia udah menyebabkan adanya pembengkakan, abses dan lain-lain kayak gitu, biasanya yang bisa dilakukan itu adalah pencabutan gigi seperti itu, Dok. Ya oke, terima kasih Dokter Ayu. Tadi dokter menjelaskan tentang perawatan gigi berlubang. Nah kemudian saya nambahkan ya, ini untuk pencegahannya apa aja sih sebenarnya. Yang pertama yaitu kita harus jaga kebersihan mulutnya dulu ya. Nah kebersihan mulut bisa dilakukan dengan apa? Dengan sikat gigi minimal 2 kali sehari. Nah sikat giginya kapan aja? Nah ini waktunya kadang saya sempat tanya ini ke pasien kalau dulu waktu masih di stase puskesmas, Pak sikat giginya berapa kali Pak? Dek, sikat giginya berapa kali? Nah, fungsinya untuk sambil memotivasi dan memberi informasi ke pasien supaya lebih disiplin lagi menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, kemudian juga bisa menggunakan dental floss. Nah, dental floss ini atau bedah gigi ini digunakan untuk membersihkan di sela-sela gigi. Karena gigi itu sendiri kan kalau kita lihat ada lekuk-lekuknya ya. Nah, itu otomatis kan sikat gigi meskipun dari nilon ya, meskipun kita udah digerakkan, disikat itu tetap tidak bisa maksimal karena namanya karies itu dia bisa ada di sela-sela gigi atau kalau kita nyebutnya itu di daerah proksimal, interproksimal seperti itu. Kemudian selanjutnya ada dengan mengurangi konsumsi gula. Nah ini gula yang berlebihan, gula yang terlalu tinggi, nah itu saya sendiri juga sangat tidak menyarankan ya, karena ini bisa merusak dari kondisi gigi itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu dengan rutin ke dokter gigi ya, jangan nunggu sakit. Saya berkali-kali menemui pasien ya, dia kondisi udah parah, udah bengkak, istilahnya abses ya, bengkak sampai wajah itu. Nah itu kan sangat disayangkan sekali ya. Kalau mencegah kan tetap lebih baik daripada mengobati ya, karena otomatis dari biaya, kemudian waktu ya, keluarga juga otomatis ya itu pasti nanti akan terlibat agak banyak. Kemudian selanjutnya yaitu bisa menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah ini perlu ya, jadi kalau kita beli pasta gigi itu kan pasti ada komposisinya. Nah itu kita perlu cek ya, komposisinya udah mengandung fluoride belum, karena untuk pasta gigi sendiri juga banyak ya, dia jenis-jenisnya ada kandungannya ya, nanti monggo bisa diseleksi. Kata kuncinya adalah ada kandungan fluoride, karena fluoride ini bisa menguatkan lapisan gigi yang hilang. Tadi sempat saya singgung ada namanya remineralisasi ya, jadi kehilangan mineral ya. Nah, dengan pasta gigi yang berfluoride maka dia bisa mengembalikan mineral yang hilang dan memperkuat dari gigi itu sendiri. Ya, wah infonya menarik sekali nih Dok. Nah tadi kan ini kita udah bahas nih tentang kasus yang sering terjadi yaitu karies atau gigi berlubang. Nah mungkin kita lanjut ke topik yang kedua kali ya Dok, tentang karang gigi. Nah kalau karang gigi ini sendiri tuh sebenarnya apa sih Dok?
ya karang gigi, atau kita nyebutnya itu istilahnya kalkulus ya. Kalkulus bukan matematika ya, kalkulus. Ini itu merupakan endapan yang keras ya, endapan yang keras yang terbentuk di sekitar gigi dan gusi. Nah, ini kandungannya apa aja sebenarnya itu? Dia itu ada kandungan kalsium fosfat dan magnesium fosfat. Nah, ini dia mengendap terus mengeras di atas plak gigi ya. Ini kalau tidak dihilangkan dengan segera. Jadi kan kalau kita belajar tentang ini sebenarnya masuk ke materi biologi oral juga sama periodontia sebenarnya. Jadi penyebabnya kan pertama ada namanya plak gigi. Nah, plak itu apa sih sebenarnya? Plak itu adalah lapisan tipis ya yang terbentuk dari sisa makanan. Jadi meskipun kita udah sikat gigi, secara teori itu sekitar 4 menit ya, sekitar 4 menit itu plak itu nanti pasti akan terbentuk. Nah, makanya kita tetap diminta untuk tetap sikat gigi ya, jangan nunggu istilahnya sudah makan banyak mungkin atau puasa atau apa, pokoknya kita tetap istilahnya sikat gigi ya. Jadi dari plak gigi ini dibiarkan terus menerus sehingga nanti lama-lama akan muncul lapisan yang mengeras istilahnya lapisan namanya mineralisasi ya. Ada mineralisasi, terbentuknya endapan mineral di situ ya, karena sekali lagi kalau misalnya dia kondisinya dia tidak ada riwayat misalnya dari namanya ronsen ya, radiologi, itu kan mempengaruhi dari saliva juga, produksi saliva, maka itu juga bisa mempengaruhi dari kerusakan gigi. Jadi intinya adalah mineral ada kasus istilahnya terbentuknya pengerasan ya, dari plak itu dibiarkan saja, kemudian terjadilah mekanisme pengerasan seperti kalsium dan fosfat, kemudian dia menyatu ya, lama-lama mengeras, dan juga nanti itu bisa menyebabkan kerusakan pada jari, bukan kerusakan, itu menyebabkan terjadinya karang gigi. Kemudian selanjutnya juga dari faktor individu. Nah, ini ada dari kecepatan dan jumlah karang gigi yang terbentuk. Ini sebenarnya macam-macam ya, tergantung dari kondisi individu itu sendiri, apakah dia ada kebersihan mulutnya buruk atau tidak. Nah, itu juga mempengaruhi. Kemudian dari kondisi medis tertentu juga itu bisa mempengaruhi. Kurang lebih seperti itu. Baik dok. Nah, untuk karang gigi ini sendiri itu tuh bisa menyebabkan gangguan ya. Yang pertama dari segi estetiknya. Jadi biasanya di karang gigi itu tuh dia terlihat sedikit menonjol, terus terjadi adanya perubahan warna, bisa warna putih, kuning maupun kecoklatan, tergantung pada kadar pigmen dari makanan atau minuman yang sering kita konsumsi. Nah, makanya hal ini mempengaruhi dalam segi estetik. Kemudian ada juga iritasi gusi. Nah, kalau iritasi gusi ini biasanya pada karang gigi yang menumpuk pada garis sekitar gusi itu, nanti dia dapat menyebabkan adanya peradangan pada gusi atau biasa dikenal dengan nama gingivitis, yang nanti bakal dijelaskan lebih detail di topik selanjutnya. Kemudian nih, kalau gingivitis nggak dilakukan perawatan, dia tuh bisa berlanjut ke proses selanjutnya, yaitu adanya penyakit periodontal atau peradangan jaringan periodontal, atau biasa dikenal dengan nama periodontitis. Nah, pada kasus periodontitis ini, dia tuh dapat menyebabkan adanya kehilangan atau pelekatan tulang, kehilangan pelekatan, dan juga dapat terjadinya penurunan tulang alveolar yang nantinya menyebabkan gigi menjadi longgar, dan juga nanti lama-kelamaan bisa menyebabkan gigi lepas dengan sendirinya, seperti itu. Nah, untuk pencegahan karang gigi ini sendiri itu seperti biasa ya, yaitu dengan menjaga kesehatan rongga mulut dengan gosok gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian setelah itu bisa juga dengan menggunakan dental floss atau benang gigi, yang mana dia bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela gigi. Dan juga yang terakhir itu bisa kontrol rutin 6 bulan sekali. Jadi pembersihan karang gigi itu minimal 1 tahun tuh perlu dibersihkan sebanyak 2 kali, seperti itu. Nah, untuk info selanjutnya kita simpen dulu kali ya dok. Nah, setelah ini akan ada lagu menarik nih buat para pendengar, jadi tetap stay tune di Seconegoro FM. Seconegoro FM 107,3 dipancarkan dari Gedung Rawat Jalan Lantai 2 RSUD KRT Seconegoro Wonosobo. Sehat bersama Seconegoro.
sayurnya seger-seger banget ya. Marai pengen masak sayur terus. Mbak Lela, kenapa toh milih-milih sayur seger kok cemberut? Aku lagi bingung Bu Nani. Mam sayur udah tiap hari, tapi aku tuh masih khawatir. Soalnya bagian kewanitaanku rodo bermasalah Ki. Gatel gitu Bu Nani. Pengen periksa tapi yo kok wedi. Lah kok wedi? Kan mending diperisain dari sekarang biar bisa diantisipasi kalau kenapa-kenapa daripada terlambat toh Mbak. Soalnya 2 bulan lagi kan aku mau menikah Bu Nani. Aku pengen nih kan yo sehat. Syukur-syukur bisa langsung hamil. Ya wis bener, ndang periksa wae. Mumpung masih ada waktu sebelum menikah. Terus selain itu aku juga kepikiran kalau nanti setelah menikah aku hamil langsung, mending periksanya tuh kemana? Pengennya tuh biar pas meriksa kehamilan pihak dokter juga ngerti riwayat kesehatanku pas periksa daerah kewanitaanku sebelumnya. Mbak Lela, mbok sing update toh. Di RSUD Seconegoro Wonosobo itu Mbak Lela bisa melakukan keduanya sekaligus. Di sana ada layanan pap smear dengan harga terjangkau. Dan abis nikah, misal udah hamil, Mbak Lela pengen memeriksakan kandungan. Di sana juga ada layanan USG 4 dimensi. Banyak keunggulan dan pilihan dokter opjinnya. Betul sekali, buat para wanita cerdas yang ingin memeriksakan kesehatan daerah kewanitaannya, yuk ke RSUD KRT Seconegoro saja. Pap smear di RSUD KRT Seconegoro Wonosobo bisa untuk mendeteksi kanker leher rahim atau kanker serviks sejak dini dengan prosedur deteksi perubahan sel rahim. Tarif pemeriksaannya juga terjangkau, hanya Rp150.000 saja. Dan layanan ini buka hampir setiap hari, yakni dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Selain itu, untuk bunda-bunda yang sedang hamil, mari lakukan pemeriksaan kandungan di RSUD KRT Seconegoro Wonosobo juga. Kenapa? Karena di RSUD KRT Seconegoro Wonosobo juga telah membuka layanan USG 4 dimensi. Keunggulan USG 4 dimensi bisa untuk mengetahui pergerakan tubuh kembang dan detak jantung janin lebih jelas, bisa mendeteksi kelainan bawaan pada janin, dan bisa memantau rahim dan plasenta ibu hamil juga. Terus, USG 4 dimensi di sini banyak pilihan dokter spesialis kandungan berpengalamannya. Ada Dr. Ais Suratman, spesialis obgyn, Dr. Tejo Sujatmiko, spesialis obgyn, Dr. Nirwan Darmawan, spesialis obgyn, dan Dr. Mira Maulina, spesialis obgyn. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi hotline 0811 2969 666 atau datang langsung ke RSUD KRT Seconegoro Wonosobo, Jalan Seconegoro nomor 1 Wonosobo. Kembali lagi di 107,3 Seconegoro FM, sehat bersama Seconegoro. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai karang gigi, ya ini bisa menyebabkan iritasi dan juga peradangan pada gusi atau biasa kita kenal gingivitis. Nah, bisa nggak sih dok dijelasin apa sebenarnya itu gingivitis? Gingivitis ya, gingivitis atau biasa dikenal dengan nama peradangan gusi ini, itu tuh merupakan suatu jenis penyakit inflamasi yang mana biasanya itu terjadi pada gingiva tanpa adanya kerusakan lebih lanjut pada jaringan periodontalnya seperti itu. Nah, umumnya kondisi ini itu disebabkan karena adanya penumpukan plak bakteri yang berada di sekitar gusi. Untuk gingivitis ini sendiri, itu tuh merupakan penyakit mulut yang paling sering terjadi nih setelah dari karies gigi atau gigi berlubang. Untuk prevalensinya itu sekitar 75% dari populasi dunia. Nah, untuk tanda-tandanya sendiri dari gingivitis itu biasanya itu terlihat adanya kemerahan pada gusinya. Jadi biasanya dia lebih merah dari warna gusi normal. Kemudian setelah itu adanya pembengkakan dan juga biasanya lebih sering untuk berdarah seperti itu. Nah, untuk faktor yang menyebabkan terjadinya gingivitis ini sendiri itu ada dua, yaitu adanya faktor lokal sama ada faktor sistemik. Untuk faktor lokal ini sendiri yang pertama yaitu adanya plak gigi ya, yang sudah dijelasin tadi, yaitu adalah penumpukan plak gigi di sekitar gusi, di sekitar gigi yang dekat dengan gusi.
Nah, nanti plak itu dia akan mengeluarkan toksin yang mana dia itu akan menyebabkan suatu respon inflamasi yang nantinya akan menyebabkan terjadinya peradangan pada gusi. Kemudian setelah itu adanya karang gigi. Nah, karang gigi ini dia itu dapat menekan gusi sehingga nanti dia itu bisa menyebabkan terjadinya iritasi gusi dan memperburuk dari kondisi gingivitis itu. Kemudian bisa juga dari restorasi atau penambalan yang kurang baik. Nah, biasanya pada tambalan yang kurang baik, misalnya kurang rata, kurang pas, atau masih kasar seperti itu tuh lebih mudah untuk terjadinya penumpukan plak sehingga dia sulit untuk dijangkau saat dilakukan pembersihan. Nah, hal ini dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada gusi. Kemudian dari teknik penyikatan yang kurang tepat, misalnya nih, contohnya waktu sikat gigi dia terlalu keras. Nah, teknik ini yang terlalu keras ini dia tuh dapat meningkatkan kondisi resiko terjadinya gingivitis. Nah, yang kedua ada faktor sistemik. Kalau dari faktor sistemik itu yang pertama adanya perubahan hormonal. Biasanya pada remaja, contohnya pada orang yang lagi masa pubertas, lagi menstruasi, atau mungkin pada orang-orang yang lagi hamil atau yang sudah menopause, dia tuh lebih rentan terhadap terjadinya gingivitis atau peradangan gusi ini, karena biasanya pada kondisi-kondisi ini itu terjadi perubahan hormon dalam tubuh, yaitu hormon estrogen dan progesteron, yang mana hal ini tuh menyebabkan terjadinya peradangan pada gusi. Kemudian ada juga dari obat-obatan. Jadi ada beberapa jenis obat-obatan yang mana contohnya seperti anti epilepsi, antihistamin, atau obat tekanan darah ini tuh punya efek samping. Contohnya kayak dia bikin mulut kering maupun dapat meningkatkan resiko terjadinya gingivitis. Seperti itu. Ya, tadi Dokter Ayu sudah jelaskan ya tentang faktor sistemik ya, tadi dari faktor hormonal. Nah, ini juga mempengaruhi, dan juga dari obat-obatan. Nah, kalau dari rokok tuh bisa nggak sih, Dok? Rokok kalau sejauh yang saya tahu sebenarnya tidak menyebabkan sih ya, tapi zat-zat dari rokok ini sebenarnya dia merusak dari jaringan gusinya itu sendiri ya. Karena panas itu ya, Dok? Ya, karena panas ya. Tapi sekali lagi ya, orang merokok kan pasti karena dia stres, ada pemicunya gitu ya. Nah, tapi alangkah baiknya ya untuk kebiasaan merokok ini lebih baik dikurangi atau syukur-syukur dihilangkan, karena tadi juga merubah dari warna gusi, jadi gusinya jadi berubah warna juga, otomatis kan mempengaruhi dari estetika dari seseorang itu sendiri. Oke, nah kalau gingivitis ini nggak dilakukan perawatan itu dapat berlanjut menjadi penyakit periodontal atau peradangan pada jaringan periodontal, atau biasa dikenal dengan nama periodontitis ya, Dok. Ya, Nah, boleh nggak sih, Dok, dijelasin lebih detail tentang periodontitis itu sebenarnya apa sih, Dok? Ya, kita kalau belajar kedokteran tuh kita belajar dari namanya dulu, periodontitis ya. Jadi periodontal istilahnya. Periodontal itu jaringan pendukung, tisnya itu radang, berarti dia adanya radang pada jaringan pendukung. Nah, dia itu gambarannya seperti apa sebenarnya? Dia itu gambarannya kalau dilihat dari ronsen ya. Makanya kita kalau ada pasien ada kerusakan tulang, istilahnya dia udah gusinya itu udah turun ya, kita lihat dari ronsen juga biasanya ya. Di situ ada gambaran kerusakan tulang. Kemudian ada juga istilahnya bleeding on probing. Nah, jadi kita ada yang ngeprobe ya, jadi dimasukkan alat ke dalam gusi itu sendiri, dicek apakah ada perdarahan atau tidak ya. Kemudian dari konturnya itu juga, dari konsistensi gingiva itu kan dia kenyal atau tidak, nah itu juga mempengaruhi. Kemudian juga dari warna ya, dari ada kemerahan atau tidak, pembengkakan itu juga bisa. Kemudian untuk tanda klinis yang lain itu adanya tadi yang saya bilang kayak kerusakan tulang ya. Contohnya giginya itu sudah goyang ya, atau bahasa ilmiahnya adalah clinical attachment loss ya, CAL itu. Kehilangannya dari perlekatan ya, sehingga itu bisa dihubungkan dengan adanya pocket ya. Pocket itu istilahnya kantong ya, kantong pada periodontal, dan juga adanya berkurangnya kepadatan dan juga ketinggian dari tulang alveolar. Nah, jadi kalau kita lihat di mikroskop atau mungkin kalau gigi itu kita potong ya, itu sebenarnya ada di bawah gigi itu dia ada banyak ya, ada gambaran ligamen, kemudian ada cementum, di bawahnya itu ada istilah soket ya, dan juga ada di sebelahnya lagi ada namanya tulang alveolar. Nah, itu
fungsinya adalah untuk membuat giginya itu lebih stabil. Nah, kalau dia udah kerusakan pada jaringan giginya itu sendiri, otomatis giginya juga nanti akan berpengaruh sehingga mudah goyang dan copot dan juga nanti harus dicabut. Nah, kita lanjutkan ya dok ya. Kemudian apa aja sih dok kira-kira perawatan yang perlu dilakukan pada kasus gingivitis atau radang gingiva ini sendiri? Untuk perawatannya sendiri, yang paling utama ya udah pasti tetap jaga oral hygiene, karena menjaga kesehatan rongga mulut itu penting ya, yang paling utama dan bisa kita lakukan sendiri di rumah, yaitu dengan gosok gigi sebanyak 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian juga boleh juga dibantu dengan menggunakan dental floss atau benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi. Kemudian setelah itu ada juga perawatan yang dikenal dengan nama scaling root planing, seperti itu. Nah, scaling itu merupakan suatu proses yang mana dia itu untuk membuang plak dan kalkulus pada permukaan gigi, baik pada supragingiva maupun di subgingiva. Nah, untuk pembersihannya itu sendiri nanti menggunakan suatu alatnya itu dia tuh bakal bergetar dan mengeluarkan air yang nantinya itu dia bertugas untuk memecah dari kalkulus atau karang gigi tersebut. Nah, untuk tujuan utama scaling root planing ini sendiri, dia itu untuk mengembalikan kesehatan gusi, yang mana dengan cara menghilangkan hal-hal yang menyebabkan peradangan gusi baik dari plak maupun dari kalkulus. Iya, tadi sempat disebutin ya tentang scaling dan root planing sama sikat gigi. Nah, saya mau nambahin nih. Jadi perlu juga perawatan yang namanya kumur ya, mouthwash ya, kumur dengan obat ini perlu ya. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan bahannya ya, karena sekali lagi tidak semua orang itu cocok ya dengan komposisi dari tiap mouthwashnya ya. Jadi kalau mau pilih yang lebih aman ya monggo nanti bisa disesuaikan dengan yang sudah diakui ya, contohnya dengan dari American Dental Association. Nah, ini kan obat kumur ini bisa berfungsi untuk mengurangi dari bakteri yang ada di mulut itu sendiri. Kemudian selanjutnya juga ada dental floss ya, tadi yang sudah saya sebutkan, membersihkan di sela-sela gigi ya dengan benang khusus. Kemudian kalau toh memang sudah lanjut ya maka diperlukan bedah gingiva surgery ya, bedah gingiva seperti operasi flap ya istilahnya. Nanti giginya itu kan gusinya udah turun nih, gusinya udah melorot ya ibaratnya. Nanti kita ambil dari lapisan di langit-langit itu ya, dibedah, kemudian nanti dijahit ya, kurang lebih seperti itulah gambaran simpelnya. Terus nanti dilakukan kita evaluasi ya. Makanya tadi tetap saya sarankan ya untuk menghindari merokok ya tetap. Karena kalau toh memang sudah dibedah atau mungkin masuknya mungkin perawatan implan ya, itu tidak akan sembuh-sembuh ya, orang mari-mari ya. Jadi jenengan udah mengeluarkan duit yang banyak tapi jenengan tetap ngerokok, otomatis penyembuhannya itu tidak maksimal. Jadi ya gimana ya, bisa dibilang ya rugi gitu. Jadi tetap disarankan tetap mengurangi bad habit ya dengan mengurangi merokok itu sendiri. Ya, kita sudah ada di penghujung podcast ya dok ya. Semoga info dari kami ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk dengerin terus saya lagi setiap hari Rabu di Sejonegoro FM. Nah, untuk mengakhiri podcast hari ini ya kita dengerin lagu favorit dari Sejonegoro FM yuk.